Secret. Nih mama salah pencet kayak. Cak karut du ya Jena. Ini masih ada awal penasaran. Naik aja suruh naik. Siapa bunda? Masih seputaran Cemangi ditumbuk atau dikasih air Bukan. ke tanah? Pakai air atau tidak? Pakai air ludah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Lebih bagus dikunyah sebenarnya. Dikunyah. Iya, pakai ikan bakar toh. Jangan coba-coba. Campur nasi satu Iya. piring. Iya kalau sari laut, kalau ikan bakar. Sari puding juga enak bun. Bukan cuma sari laut. Daripada sariawan. Bang Nebo. Ini lap mobil ini kalau Nebo. Bang Nebo. Bukan Nebo itu bukan. Oh ya kan Nebo di. Bang Andi semua. Bukan rasa kan Bang Suma mau pese la ilaha illallah. Kau malah. Mau pese ada Bang Suma. Ya, ya, siap. Kau malah. Nambah kak mau pese. Kasih suruh kak Bang Suma. Mau pese lah. Pas di kulkas separuh badan. Kipasi Bang. Ini di kipas ini Bang Suma lewat pese naman rasa gagal. Masih tahu Ajat tepas itu Bercanda, untuk iyo Terima kasih banyak pasangan di sini. kasih apa manrasa itu pasangan aku nasentui be. Sisa boro itu kasih man. Bandar. Astagfirullahaladzim. Bercanda kok. Kasih turun Bang. Saya cuma ketawa di bawah. Kasih turun Bang. Terima kasih banyak. Jangan dulu di ini Bang, jangan dulu dipergunakan itu. Enggak bisa. Aduh, Jangan dulu. membandar lagi nanti. Jangan dulu dipraktek ke istri. Cari dulu kambing tes drive. Bengkak nih terkelupas baru 5 menit ini. Iya, Kasih Mama, apa guru Saleh Bunda Rahma Guru ampak kata Saleh. ke saya. Bunda Rahma Kenapa? ada salah. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak semua diberi kesempatan untuk naik. Terima kasih banyak. Makasih. Tolong Bunda dikasih turun kembali Bunda biar dibawa. Iya, jangan dulu pakai Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Mbak Bo, lo sagi jogan we. Tapi lagi. Oke dong. Penono kayak kesini saya kata we penono lagi. Masuk orang generasi. Astagfirullahaladzim. Awe puangi padahal cuman bercanda. Tapi Jangan cepat, pakai naik teman saya lakukan jangan itu. ada Mbak, jangan ada naik bahas dong itu ya. Dong Kemangi ya jangan naik. Kita mau diskusi. Sekali ada lagi naik Nabila sudah aku praktekkan jangan kasih tau di sini. Bercanda itu gurunda. Ya teman-teman Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Kasihan ya, banyak orang Sunda nggak ngerti katanya gurunda. Cari terjemahannya di Google ya. Alhamdulillah sehat bang, thank you. Malah Kristen. Gara-gara Kristus palsu. Kabur Kristen. Saya jadi tertarik mau cari Kemangi. Orang Jawa bilangnya Kemangi ya mas? Iya Kemangi. Oh Nggih, Kemangi. Kalau kami nih Dubai ini orang bilangnya Cemangi. Gitu toh. Banyak murid saya ini. Besok-besok, makasih Bang Suma. Berkat Anda ibu lari rumah. Dari rumah sudah 3 hari nggak pulang-pulang. Kenapa Bapak nggak pulang? Ucoknya menyengat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Bercanda. Astagfirullahaladzim.
Itulah kalau ini, aduh. Ayo naik teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Mereka itu tahu tapi nggak mau jujur. Nah, dipanggil aja, siapa Bunda, dipanggil aja. Ayo, anggota Kristus naik. Ya tahu. Ya tahu. Anggota Kristus naik ke. Gondrong, ini. Muslim Kristen? Muslim gak ketekan. Oh, ketekan, ya. Pemula nih. Salah tekan nih temanku. Tubuh Kristus. Apa mau dipanggil ini namanya? Lambo, Lamborghini. Tabe, salat ini sebenarnya. Panok Oh, salah pencet. Iya. Mulai banyak ini salah pencet gara-gara kemangi. Iya, mati player kina. Banyak orang Sulawesi langsung. Gara-gara Cumangi pada masuk ke sini. La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau anak undar mah, Wih, kasih orang itu balik. Ayo anggota-anggota tubuh Kristus palsu. Emang ya kalau kita merunut dari penguraian gurunda. Gara-gara kamangi salah ucap mah. Ranggaroni, Kristen saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mau nitip salam untuk Gurunda sama Bunda Rahma, Bang Dito. Iya, Bang. Semoga sehat-sehat selalu. Salam dari kota Tangerang. Amin ya rabbal alamin. Tangerang Bandung. Semoga apologet Islam Indonesia semakin maju. Amin Amin. ya rabbal alamin. Ya, makasih buat semuanya, Gurunda, Bunda. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini live-nya Bang Arif dari jam berapa emang? Enggak, barusan habis sekitar jam 8-an Bunda. Habis Isa ya Ustadz. Habis salat Isya. Siang enggak buka Guru. Bang Handi yang nyuruh buka koma. Ya sudah. Siap. Berarti sudah ada 1 jam ya? Sudah lebih Guru. Berarti tinggal berapa? 2 malam lagi lewat sekian jam baru bungkusannya dibuka. Kalau ada kumpul-kumpul orang kasih tahu deh. Tapi betul ke itu Kak Gurunda? Tahu Betul. mana lagi? Serius lah lo. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Habis 9.10. Halo, selamat malam Bang. Malam, Kristen, saudara. Paten noten ini Bu. Wih, paten. Wih, ini keren, percaya dirinya mantap. Lanjut, silakan. Iya, kayak gini Bu, boleh bertanya Bu? Boleh, silakan. Kata Sinandar kan Yesus itu Islam Bu. Kenapa kalian menghujat Yesus Bu? Silakan Gurunda. Ya, yang menghujat Yesus siapa abangku? Itu terkutuk di kayu salib. Oh, itu tema itu tema. Itu tema karena di Kata dalam Sinandar Bible. Yesus itu Islam loh Bang. Iya, memang. Beliau Muslim, memang betul. Iya. Makanya kami Kenapa kalian menghujat Yesus Bang?
Makanya kami bertanya itu, pertanyaan itu, siapa yang terkutuk di kayu salib? Itu udah pasti bukan Yesus. Yesus itu bukan manusia terkutuk. Yesus itu manusia mulia. Dia itu manusia suci. Justru ini yang kami harus pertanyakan kepada saudara kami Kristen. Siapa sebenarnya yang terkutuk di salib itu? Kalau Yesus anak Maria itu tidak mungkin, itu mustahil. Gitu loh saudara. Jadi Andalah yang renungkan, kira-kira yang pantas terkutuk di situ siapa sebenarnya? Karena kutuk itu adalah hukuman, yang disalib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, apa dosa yang pernah dilakukan oleh Yesus? Kan nggak ada. Akhi Indra, Masya Allah, Barakallah. Kan tidak ada kan? Nggak ada dosa yang pernah kemudian dilakukan oleh Yesus. Apalagi dosa sampai sepadan dengan hukuman mati. Nah, lantas apa alasannya dia dikutuk? Atas dasar apa dia dikutuk? Yang dikutuk itu, kalau kita lihat dalam Ulangan 27 nomor 26, yang dikutuk itu justru yang tidak mempraktekkan hukum Taurat. Itu yang dikutuk. Kenapa justru Yesus yang dikutuk? Yang tidak mempraktikkan Taurat adalah orang-orang Farisi, ahli Taurat. Nah, kenapa Yesus yang dikutuk? Apa nyambung? Enggak nyambung. Jadi yang terkutuk di situ bukan Yesus, yang terkutuk itu ya udah pasti iblis. Karena kenapa? Di dalam kitabnya Yahudi yang terkutuk itu adalah iblis. Di dalam kitabnya umat Islam yang terkutuk itu adalah iblis. Berarti ketika Paulus mengutip yang tertulis, maka tertulisnya kepada pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, yang sudah pasti bukan Yesus. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu seorang muslim yang taat. Bahkan dia katakan apa? Yohanes 14 nomor 31. Apa kata beliau? Dunia harus tahu kalau aku ini adalah orang yang senantiasa mengasihi Tuhan dan selalu melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan untuk aku lakukan. Makanya Tuhan berkenan kepadaku. Maka mustahile Yesus yang adalah muslim, yang senantiasa berserah diri kepada Tuhan, itu malah dikutuk sama Tuhan. Itu mustahil. Maka kalau saudaraku Kristen mau jujur, siapa yang terkutuk di situ? Saya boleh taruhan, saya itu bukan Yesus. Tapi kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti Anda sama dengan iblis yang pingin kali Yesus mati. Oke? Bolehkah kami meminta bukti bahwa yang mati terkutuk di situ adalah Yesus? Silakan. Silakan, Bang Abang Loho. Kenapa? Loho. Ya, silakan. Enggak, gini loh Bang, kata si Nandar kan Yesus itu kan Islam. Gitu loh Bang. Kenapa kalian malah justru menghujat Bang? Aduh, sakit ini orang. Coba beli cemangi besok pagi Bang. Beli cemangi. Oke lah Bang, yaudah itu lewat lah Bang, sebelum turun Bang. Beli cemangi. Sebelum Gini, turun. Bang, bentar. Bang, dengar dulu. Kalau Yesus Yang mati Islam, terkutuk kenapa kalian ngikuti Muhammad Bang? Kenapa tidak ngikuti Yesus saja Bang? Ya. Kami bukan serigala. Yesus itu hanya diutus kepada domba Bani Yakub. Kami bukan serigala. Yang bukan Yahudi ngaku pengikut Yesus itu pasti serigala. Saya bisa pastikan itu. Karena Yesus diutus hanya untuk domba. Domba itu Bani Yakub. Kalau ada yang bukan Bani Yakub ngaku domba, itu udah pasti serigala, itu serigala.
nyamar domba. Anda baca Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan dari Bani Yakub, bukan dari Bani Israel, mengaku-ngaku Bani Israel padahal bukan, itu adalah jemaat iblis. Itu Anda baca tuh. Itu dalil. Anda mau disebut jemaat iblis? Nah, kalau saya nggak mau, makanya saya nggak mau ngikut Yesus. Cukup saya beriman bahwa Yesus dulu pernah diutus oleh Tuhan langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Nah, itu iman saya, tapi saya bukan pengikutnya. Begitu abangku. Ini cancer ini kayaknya mau curhat deh Cemangi. Serius deh. Habis Cemangi di kulkas dihabisin sama dia nih. Tapi dari tadi abang bawanya Bible terus bang, kenapa tidak bisa menjelaskan pakai Al-Quran bang? Lah, Bible aja kalian tidak percaya, apalagi Quran. Oh gitu ya bang. Ada nggak di dalam Bible Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Gini Israel? loh bang, Yesus kan katanya Islam, berarti kan umat Islam kan percaya dengan Al-Quran, ya harus jelaskan pakai Al-Quran dong bang. Oh jelas, kalau Al-Quran, wa isqala Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Tuh, Al-Quran mengatakan kalau Nabi Isa adalah Rasul utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Sama kan? Sama. Nah, kalau ada yang bukan Bani Israel mengaku domba, itu serigala. Begitu kawanku. Jadi yang menghujat Yesus itu bukan kami. Yang menghujat Yesus itu ya kitab Anda. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah Kristus. Itu kan Kristus di situ. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, berarti kalian penyembah orang yang terkutuk kan? Sedangkan Islam yang terkutuk itu iblis. Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Anda, Tuhan Anda yang terkutuk. Berarti yang Anda sembah adalah, pantas gak, boleh gak Tuhan terkutuk bang? Tidak bisa, yang terkutuk adalah sibilisis. Itu fakta saudaraku, itu fakta. Yang terkutuk dalam Kejadian 3 itu iblis. Yang terkutuk dalam surah As-Sad itu iblis. Surah Sad, sorry. Itu iblis. Nah, di Kristen yang terkutuk adalah Tuhannya Kristen. Nah, ini bahaya ini. Sembahan Anda itu mati dengan jalan kutuk. Wah, bahaya. Ngeri, bah. Bang, habis 9. Baru sadar bang. Silakan. Iya, yang masih jadi pertanyaan saya kan, Yesus itu kan Islam. Kenapa kalian jelasinnya pakai Bible, Bang? Harusnya pakainya Al-Quran dong, Bang. Yesus anak Maria, iya. Tapi kalau yang karena di Bible, itu ya diceritakan kalau Yesus itu adalah seorang yang Muslim, orang soleh, bukan orang Kristen. Untuk apa kami membahas Al-Quran? Kan Al-Quran sudah jelas Islam. Nah sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Islam, ya Bible. Tertulis di dalam Galatia Ibrani 5 nomor 7. Yesus itu soleh. Soleh itu apa? Islam atau Kristen? Kan Islam.
Terus Yesus dikatakan sebagai juru selamat. Selamat itu bahasa Arabnya Salom, bahasa Arabnya Islam. Berarti Yesus adalah juru Islam. Juru artinya pengajar, pemimpin, pembina. Itu berarti Yesus itu adalah pengajar Islam. Nah, ada nggak Yesus disebut sebagai orang Kristiani? Nggak ada kan? Dia disebut soleh, dia disebut Muslim, dia disebut pengajar, salam. Berarti dia memang Islam. Nah, sedangkan kalian Kristen nggak nyambung kan ke Yesus anak Maria, tapi nyambung ke Yesus yang datang kepada Paulus. Begitu abangku. Ya, Cemangi ya bang ya, besok ya Cemangi. Dia orang ini enggak, orang ini cuma bisa curhat dia. Ya. Ya udah ada masalah ini Gurunda. Aduh, siapa ini? Kasih Marwoto. Marwoto. Bang Marwoto monitor. Kalau Yesus terkutuk maksudnya gimana bang itu maksudnya? Yesus terkutuk itu artinya Yesus itu adalah penghuni neraka, orang yang dikutuk Tuhan. Kan kalau kita semua ini terkutuk, aku ngerti karena kita semua kan nanti jadi tengkorak tuh. Nah, aku ngerti, Betul, tapi kalau Yesus terkutuk nggak paham. Apa meja? Yesus terkutuk itu kan dalam Galatia 3 nomor 13 abangku. Terus kan Yesus dikatakan menghapus hukum Taurat kan. Nah, barangkali itu maksudnya untuk di surga nanti Bang Suma, karena kan di surganya Islam itu kan babi jadi halal kan? Babi jadi halal? Di mana pula itu tertulis? Di surga semua jadi halal di surga itu. Tapi tidak ada dibahas babi di situ bang. Iya. Oke deh bang, aku turun lagi ya. Iya, silakan. Jangan lupa Cemangi. Cemangi. Allahu Akbar. Masya Allah. Masa orang generasi. Ini teman-teman kuliah saya kalau dengar ini wah, Bang semua masih ingat juga rupanya ya. Masya Allah. Bravo. Bang Bravo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal Gurunda, Bang Zuma. Salam kenal bang. Iya, dari Indramayu, Jawa Barat, Bang. Masya Allah. Iya, saya pecinta pendengar setia, Bang. Masya Allah. Ya, salam aja untuk Gurunda semuanya yang ada di sini. Siap. Itu aja, Bang. Makasih, Bang. Saya langsung bawa lagi. Makasih ya bang. Angga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Turun, Bang. Ayo semangat teman-teman Kristen. Masih ada waktu. Kalian tersadarkan. Mereka sok gara-gara tadi ya tubuh Kristus, mereka tubuh Kristus palsu, jadi takut mereka naik. Ya iyalah bunda, satu tubuh loh itu, satu tubuh. Coba dibaca itu tadi tuh yang data 1 Korintus itu, 2 Korintus. 27 2 Korintus. Suruh baca Mi, kalau tidak yang 1 Korintusnya juga bunda. 1 Korintus berapa ya? 12:27, coba kita baca. 12:27. Japanes Kristen Muslim saudara.
Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wih, Tubuh Kristus itu apa, Bun? Kalau tubuh Kristus? dirinya, pribadinya. Ya, kalau tubuh Kristus ya Kristus. Kalau tubuh ayam, Ayam, tubuh sapi, sapi, tubuh Kristus, Kristus. ya Kristus. Mereka asli nggak? Palsu Gurunda. Nah, pintar Bunda Rahma. Besok saya kasih Apa cuma dulu gitu. gurunya? Allahu Akbar. Japanes Kristen, saudara. Salah tindis sepertinya. Dedi, Pak Dedi. Halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang ya, silakan. Mama Jadi Kristus palsu ini mereka semua nih. Nah, kan dalilnya ada dalilnya udah. Kalau mereka dibiarkan, tidak ada yang menghalau untuk memurtadkan orang Islam, maka mereka akan semakin banyak menjadi pengikutnya. Kan nubuatannya mereka menyesatkan banyak orang. Mereka loh. Kristus palsu, kan banyak Kristus palsu itu. Memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Ayo. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan, pergi ke seluruh dunia menjadikan semua bangsa menjadi pengikut Kristus itu siapa? Kan itu dalilnya jelas. John, misionaris John ini. Ya, selamat malam. Malam, mukanya John ini mirip penjajah. Silakan Pak John. Iya, saya menjajati Bunda. Keturunan ya Pak John ya, lanjut. Iya, saya keturunan Yahudi. Oh, Mama yang ngaku-ngaku keturunan Yahudi itu padahal tidak, itu jemaah iblis loh. Oh, lanjut. Kalau Yahudi menolak Yesus, ya, maka Paulus terpaksa berpaling kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Saya jadi Yahudi rohani. Oh, Mama Oh, Mama Kenapa? Keberatan ya? Kalian begitu takut dengan Paulus? Yahudi rohani. Iya, Yahudi rohani baca di Wahyu itu jemaah iblis saudara. Aduh. Enggak, itu bukan Smyrna. Kita ini Israel rohani itu ya menerima ajaran Yesus ya. Yesus membawa dari kitab Taurat ya yang dikekalkannya, kemudian kita percaya Yesus ya. Kita bukan dibawa Yesus jadi Yahudi, tidak. Justru Yesus ya menganugerahkan keselamatan untuk bangsa lain, bukan menjadi Yahudi jasmani, tetapi menjadi Yahudi rohani. Kalau dulunya sebelum kita kenal Yesus, kita adalah anjing-anjing. Kita dijadikan Yesus sebagai domba, kawanan domba. Nah, kalau kita tidak percaya Yesus, itu tetap anjing. Iya. Orang digelari Yahudi itu karena apa, Bang? Kalau digelar ke Yahudi, kalau memang keturunan Yahudi secara bangsa, ya berarti kita lahir di sana. Kita darah Yahudi. Nenek moyang kita Yahudi. Yesus pernah nggak mengajarkan atau menyebut akan adanya Yahudi rohani? Lah, Yesus jangan itu, batuk dulu, Bang. Jangan batuk dulu. Ya, masih ringan. Masih ringan. Ada nggak Yesus pernah menyebut pengikutnya dengan Yahudi rohani? Semasa Yesus dia tidak menyebutkan Yahudi rohani. Ketahuan sekarang. Lain memang
belum. Ketahuan Waktunya. sekarang. Semasa Yesus hidup di bumi, ada nggak Yesus mengajarkan kemudian kalau dia berbicara tentang Yahudi rohani? Ada nggak, Bang? Yesus belum berbicara Yahudi rohani. Ketahuan kan? Tetapi perintah Yesus ternyata tidak pernah. perintah Yesus Tidak pernah Pergilah. Yesus mengatakan pengikutnya disebut Yahudi rohani. Mungkin maksud pergilah Anda Yahudi ke semua bangsa, rohani. jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahuan. Oke. Itu ucapan oknum yang mengaku Yesus setelah keluar dari kubur atau sebelum? Sebelum. Oh, sesudah. Berarti sesudah keluar dari kubur. Sebelum ada penyaliban, adakah Yesus mengaku bahwa segala firman telah dia sampaikan? Kalau menurut Yohanes ada hal-hal yang dilakukan Yesus belum semuanya tertulis. Saya ulang lagi, mulai pakai jurus Paulus. Saya ulang lagi. Adakah Yesus mengatakan sebelum ada penyaliban bahwa segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya telah Yesus sampaikan? Ada nggak Yesus mengatakan itu? Ada. Menurut saudara, kalau Yesus sudah mengatakan semua firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Ada menurut tulisan Yohanes. Menurut tulisan Yohanes. Berarti menurut Yesus nggak ada lagi kan? Iya, Yohanes kan saksi. Iya. Jadi lebih percaya pengarang Yohanes dari Yesus. Begitu. Nah, Yohanes kan muridnya. Saya tidak tanya. Yang saya tanya, Yesus masih ada nggak firman yang Yesus belum sampaikan? Yohanes katakan ya. Menurut Yesus. Kan Yesus sendiri yang mengatakan. Yesus nih, bukan Yohanes. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya nih, kalau Anda pengikutnya, ya bukan pengikut si palsu, masih ada nggak firman yang belum Yesus sampaikan menurut Yesus? Menurut Yesus, firman apa yang belum disampaikan? Mulai pakai jurus mabuk, mulai ketahuan Anda ini bukan pengikut Yesus yang asli. Ya, dengar ya. Kalau semua firman sudah disampaikan, tapi kalau ada hal-hal yang tidak ditulis semuanya, ya. Kalau ada yang tidak ditulis, ya berarti penulisnya nggak menulis semuanya. Bukan begitu caranya. Anda masih minim ilmu. Kalau Anda mau jadi penyesat, Anda harus belajar betul-betul menjadi penyesat. Anda ilmu mengatakan saya di level atas, ilmu Anda yang belum apa-apa. Ini bukan masalah itu masalahnya. Masalahnya adalah sebelum penyaliban, Yesus tidak pernah berkata pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Catat itu. Itu ucapan yang muncul oleh orang yang keluar dari kubur, ucapan yang datang belakangan. Sedangkan sebelum ucapan itu terlontar dari makhluk itu, Yesus yang asli sudah mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Betul? Yesus yang bangkit bicara kepada murid-muridnya. Mulai ngaco. Bagaimana mungkin? Sabar. Bagaimana mungkin yang keluar dari kubur itu adalah Yesus sendiri untuk berfirman? Andai saja Yesus asli yang keluar dari kubur, maka dia tidak berfirman lagi. Dia hanya mengatakan apa dengan bahasa tubuh.
Dia cuma mengatakan Yesus, begitu. ya, Kenapa? Yesus menampakkan diri Sabar dulu, saudaraku John yang aku kasihi. Kalau Yesus yang muncul dari kubur itu Yesus yang asli, dan dia berkata-kata hal baru, maka saya katakan dia adalah Yesus itu pembohong laknatullah. Kenapa? Karena sebelum dia keluar dari kubur, dia sudah mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Tiba-tiba datang lagi dia membawa firman baru. Pembohong, penipu. Apa firman barunya? Apa firman barunya? Firman barunya karena dia masih berkata-kata, masih ada firman yang dia ucapkan setelah itu, berarti dia pembohong, pendusta. Katanya sudah tidak ada lagi firman, masih berfirman lagi. Pembohong dia. Ke Ananias dia berfirman yang baru, ke Paulus dia berfirman baru, ke pengarang kitab Wahyu dia berfirman baru. Dasar pembohong, dusta. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Titik. Kalau dia adalah orang benar, dia tidak mungkin berdusta. Maka tak ada lagi firman, karena dia sudah terangkat ke langit. Iya. Ketika dia bangkit, yang datang dia keluar dari kubur dia itu hanya bukan mengulangi. dia. Dia mengulangi apa yang pernah dia katakan kepada Di mana Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku, itu di mana? Kalau itu adalah pengulangan, di mana? Dia pernah perintahkan murid-muridnya saudaraku John, ini bukan gereja, saudara John. Ini bukan gereja. Saatnya kita membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa supaya jangan ditipu oleh ajaran penjajah. Jangan. Itu menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Yesus Itu kan hanya mengatakan pikiran segala Anda. firman. Saya ulang lagi. Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Ada enggak firman diantaranya adalah Akulah Yesus tunas Daud sang bintang timur. Ada enggak? Enggak ada. Itu firman baru yang ada terlontar di tahun 100. Yesus tamatkan pengajarannya di tahun 33. Dan ending dari seluruh ajaran firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, menghantarkan muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul. Titik. Dia hanya rasul, bukan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Titik. Adapun aku, mereka kenal sebagai utusan rasul. Titik. Itu murid Yesus, menerima segala firman dari Yesus dan mereka percaya kalau Yesus itu rasul. Titik. Kelompok pengikut Yesus palsu agak aneh. Akulah Yesus yang kaniaya. Akulah Yesus halal bin Sakar Lucifer sang bintang timur. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kok agak lain? Sebelum tidak, kau ada salah. tragedi Soal bintang penyaliban, timur Anda gagal paham. Soal sebelum bintang ada timur, penyaliban, Yesus bintang sudah timur mengatakan iblis kepada beda dengan ke-12 Yesus. muridnya. Matius 12, jelas Yesus berpesan nomor 5, nomor 6 kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada yang keluar dari kubur, pergilah ke bangsa lain, jadikanlah seluruh bangsa lain menjadi muridku. Udah pasti bukan Yesus itu. Karena Yesus yang asli sudah mengatakan
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Itu betul, ya, betul. Yesus bilang, ya, Yesus katakan, jangan berpaling, jangan ke bangsa lain. Tapi kan karena Israel menolak, sehingga anugerah keselamatan diberikan kepada bangsa lain. Gitu. Anda turun, ambil cemangi seperti biasa, jangan lupa kapur siri, bungkus pakai kain putih, 3 minggu baru Anda buka bungkusnya, datang ke sini kayak mana bentuknya. Saudaraku, sudah bukan zamannya menipu. Jangan. Kasihan weh anak bangsa lu. Kasihan. Kamu pikir neraka itu enteng? Hah? Sampai dengan mudahnya kau membohongi dirimu sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kenapa Al-Quran menceritakan tentang kalian dengan asap pedih? Karena kalian itu bisa melihat, tapi tidak bisa membaca. Bisa mendengar, tapi tak bisa menganalisa. Kalian itu punya mata, punya telinga, punya hati, tapi kalian tidak gunakan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Sebagian manusia itu memang pantas untuk menjadi sesat. Farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalala. Kenapa bisa demikian? Karena mereka mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan. Mereka menghembus-hembuskan kebohongan, kemudian untuk membantu iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Dalilnya sudah sangat jelas, Cahayu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku, seluruhnya, semuanya, segalanya telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya. Dah selesai. Setelah mereka menerima, mereka percaya. Selesai. Setelah mereka percaya, mereka meyakini bahwa aku adalah rasul utusanmu. Jelas itu, Bang. Makanya Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa bisa demikian? Kalian punya hati, kalian punya otak, kalian punya akal, tapi kalian mematikan akal kalian demi egosentris dalam beragama, padahal kebenaran telah datang kepada kalian. Makanya kalau Anda belum bisa berdiskusi dan menggunakan akal dalil, mending ke pasar beli cemangi. Oke, silakan. Ada lagi bakso karesteng, saudara. Daging yang diberi roh gagal jadi bakso, jadi daging manusia dia. Tadi itu misionaris Burundi. Bakso, Kristen. Tipu-tipu misionaris, teman. Halo? Kristen, saudara. Iya, Kristen. Mantap, silakan. Iya, ini saya tanggapi ya tentang Bang Juma yang mengatakan sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Artinya Juma tidak memahami ayat itu ya. Itu kan merupakan dua syafaat Yesus. Tentu Yesus mengatakan bahwa jadikanlah semua muridku, itu perkataan Yesus langsung ya. Segala firman telah disampaikan. Ya, ada lagi firman lain. Itu dua syafaat Yesus ya kepada murid-muridnya ya. Iya, itu ungkapan. Ya, iya. Artinya kok ngegas abang ini? Enggak dong. Santai aja nya. Abang tahu nggak? Paham nggak makna dua syafaat?
Bang Juma, saya tanya kau. Kata syafaat itu Anda curi dari mana lagi? Iya, maksudku, Anda paham nggak dua syafaat? Tahu? Paham? Apa syafaat? Apa syafaat? Iya, makanya Syafarutin. kau harus paham. Di mana di sana Maksud kau? ente syafarutin? Dengar dulu, makanya kalau kau nggak paham tentang dua syafaat, Apa syafaat? Syafaat apa syafaat? makanya kau bilang tadi, makanya kau harus paham ayat itu. Jangan kau paham. Tapi kau nggak paham. Jangan ngegas abangku. Ya, betul, Jangan malu-malu. Kalau mau belajar yuk, mari kita ajarin. Hei, Kau harus ngerti dua syafaat di sana. apa sih Fiat? Kau korelasikan dengan perkataan Yesus langsung, itu sangat tidak etis. Yesusnya itu dalam keadaan berdoa dan menyatakan iman kepada Tuhannya. Anda harus tahu itu. Apakah Yesus itu sedang dua syafaat. berpura-pura? Kau ngerti nggak dua syafaat? Anda ngerti nggak di situ Yesus sedang menyatakan pernyataan iman kepada Tuhannya. Itu posisi Yesus sedang tulus-tulusnya menyatakan keadaan fakta real. Makanya Bang, kalau baca ayat itu jangan separuh-separuh. Makanya separuh. Kau kan bacanya separuh-separuh biar bisa kau kelabui penonton. Kan begitu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Intinya, apakah benar perkataan Yesus bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Iya, firman dari Bapa dia sampaikan kepada murid-muridnya, dua syafaat. Benar tidak ungkapan itu? Iya benar, dua syafaat itu. Dua syafaat lagi. Jangan bawa istilah Islam gak bahwa bagus. apa yang dia sampaikan oleh sang sekarang begini. Sekarang kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman Yesus telah sampaikan, pertanyaan saya, masih ada nggak firman yang belum disampaikan? Ya, itu firman yang dari Bapak Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya sudah menerima. Dan waktu Yesus telah bangkit, masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Ya, perkataan Yesus itu perintah Yesus setelah dia bangkit. Masih ada nggak firman yang belum disampaikan Yesus? Ya, telah disampaikan firman yang dari Bapa, ya. Semuanya sudah disampaikan. Itu perintah yang Yesus mengatakan. Apakah semuanya sudah disampaikan apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Abang nggak bisa komparasi ya? Apakah Yesus mengakui bahwa segala firman telah Yesus sampaikan? Sudah yang dari Bapa ya kan? Bahwa Yesus sudah menyampaikan firman yang dari Bapa kepada murid-muridnya. Kalau Anda sudah mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah Yesus sampaikan, lalu firman dari mana lagi yang Yesus belum sampaikan? Yang di Matius 28:19 itu perintah Yesus ya, karena itu itu bukan perintah Bapak. Itu bukan perintah Bapak. Bukan perintah Bapak, itu langsung dari perkataan Yesus. Allahu Akbar. Ya iya dong, kau harus, makanya kau harus edukatif lah, jangan kau mencomot ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus bisa komparasi. Makanya kau mengerti nggak dua syafaat itu? Allahu Akbar. Coba apa arti dua syafaat itu? Coba. Allahu Akbar. Ya, Oke, diam dulu. Diam dulu, saudaraku. Penonton. Diam dulu, saudaraku. Diam. Jadi gini, kawan. Ketika Anda mengakui bahwa segala firman yang dari Bapa sudah disampaikan, dan Anda mengatakan bahwa yang datang di Matius 8 adalah firman Yesus sendiri, bukan dari Bapa. Ingat, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan dan apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49, 50, dan perkataan Tuhan itu adalah kekal. Oke? Kalau Yesus yang asli mengatakan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, lalu Yesus siapa ini yang keluar dari kubur yang berkata-kata seenak perutnya dari dirinya sendiri? Siapa ini, Bang? Makanya Bang, harus kau bisa bedakan. Itu perintah Yesus. Yesus mengatakan, diam dulu. Bisa kau diam. Kata-kata dari bisa kau diam, biar saya jelaskan, biar pintar kau. Bisa kau diam. Kalau Anda ingin membuat saya pintar, jawab pertanyaan saya.
Yesus Makanya mengatakan, biar pintar Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, dengarkan. Apakah Yesus bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Itu perintah itu yang dikatakan Yesus, bahwa segala firman yang diberikan oleh Allah Yesus Bapa, mengatakan, aku Dia tidak sudah memberi berkata-kata kepada dari diriku murid-muridnya. sendiri. Anda mengatakan segala firman dari Bapa memang sudah selesai, tapi ada firman dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Kau nggak paham, itu perintah di sana perintah. Waduh, kau nggak paham, kau bacot banyak. Kau nggak ada apa-apamu kalau sama saya ya. Kau selalu turunkan saya. Kau nggak ngerti dua siapa. Kau paham nggak? Dua siapa? Makanya kau kalau sama kau mencret kau. Doa Kamu mending turun cari Kau pasti menceret sama aku, cemangi. Cuma. Jangan lupa kasih sedikit daun sirih. Oke. Mencerek kau sama aku Juma, kau nggak bisa. Jangan Kau connect di menceret sama aku, komal Juma. dengan modal buta seperti itu. Kamu dipermalukan di sini. Kasihan saudara saya Kristen yang masih mau belajar. Anda sendiri yang mengatakan dan mengklaim segala firman dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Nah, sekarang yang di Matius 28 itu adalah firman Yesus sendiri, dari dirinya sendiri, perkataan dari dirinya sendiri. Sementara Yesus yang asli berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku ngarang sendiri sampean. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sampean mengatakan, itu perkataan dari dirinya sendiri. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku tapi dari Bapa. Berarti jelas Anda sedang membuka tabir kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus anak Maria. Gampang kok. Gampang. Gampang kalau Bang, silakan Bang Lubis. Ini nanti diturunkan lagi. Asalkan tertib gak? Ayo silakan. Begini ya, Yesus itu dua natur, itu harus kita. Jadi begini. Secara iman Kristen, samponatur muncul. Enggak. Gini. Penjual sampo. Saya bisa buktikan. Cuma saya bisa buktikan dia. Sekarang begini Bang. Enggak, saya buktikan dulu. Saya buktikan. Saya tidak mau berbicara. Aku udah capek ditipu dan dibohongi. Bukan. Dia natur. Yesus. Terserah kamu kalau kamu mau dibohongi. Dengar dulu. Dari tadi kamu bicara. Hei, dua natur, dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan hidup Cuma kamu memahami Alkitab itu jangan pola pikirmu. Kita harus masuk ke dalam pola pikirnya. Hidup kekal menurut Yesus, mengenal Makanya Yesus. Kamu tinggal bilang, coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya akan buktikan. Yesus. Enggak, kamu bilang aja ke saya. Coba buktikan Yesus itu dua natur. Saya tidak mau tertipu. Nah, kamu malu kan, takut kan? Kamu takut. Kita pakai data ucapan Yesus aja, Abang. Oke, saya pakai data, pakai ucapan Yesus. Dengarkan kalau gitu. Jangan ketakutan. Ini bukan gereja. Dengar aja. Tadi kamu sudah bicara. Dengar aja. Habis itu Anda tanggapin. Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Ketika ingin memperoleh hidup yang kekal, orang-orang mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Anda mau menambahi?
Udah. Hidup kekal itu adalah mereka Udah. mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus yang juga Udah. adalah Tuhan. Ada dua berarti. Udah belum? Udah belum? Sekarang saya bertanya. Nanti Anda sambung dengan penjelasan saudara. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan yang ilahi? Jawab. Jawab. Nah, biar saya jawab ya. Ya. Makanya tadi benar itu Bang Bakso tadi. Kita harus mengetahui dulu nih. Yohanes 17 itu konteksnya sebagai doa. Ya, pahami. Akan dapat nanti bahwa Yesus itu dua natur. Di mana Hidup dia kekal tadi, hidup kekal. Dengar Hidup dengar kekal dulu. menurut Yesus. Dengar dulu, Saya makanya tidak mau hidup kekal menurut penyesat. kalau menurut kamu Yesus. tidak mau dengar, Menurut Yesus, kamu saya harus mau dengar belajar jemaat gitu loh. gereja ngajarin saya, pret. Saya Coba hanya kamu ingin buka dengarkan Yohanes ucapan 14 ayat 23. Dengarkan saya, dengarkan. Baca dulu Yohanes 14 ayat 23. Menurut Yesus, hidup kekal itu menurut Yesus mengenal Makanya- dua natur atau satu natur. Mengenal Yesus satu natur atau dua natur untuk hidup kekal. Jawab. Makanya kok ketika dia makanya? berbicara sebagai hamba, Makanya. Kenapa cuma makanya? kamu harus benar-benar pahami iman Kristen. Ajarin saya, jangan ajarin saya. Saya bertanya. Saya harus ajari kamu Saya memahami sedang iman Kristen. bertanya. Hei, Kamu jangan saya sudut tidak tanya pandangmu. Imannya Kristen, kucluk. Saya bertanya tentang Yesus. Kamu berbicara tentang Alkitab, kucuk. Saudaraku, Kamu bicara tentang saudaraku. Saya bicara tentang Bible. Saudara Harus Anda tunduk dibawa. kepada- Anda dibawa, ambil cemangi. Jangan lupa sedikit sirih. Anda tidak sedang mengajar. Ini bukan gereja. Musuh terberatmu adalah umat Islam ketika kamu membahas Bible yang kau tidak pahami itu sendiri. Jangan kau permalukan dirimu. Anda mengatakan Yesus dua natur, tapi Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus satu natur, yaitu utusan. Yang mana yang harus saya dengarkan dan yang mana yang harus saya perdengarkan kepada saudara saya Kristen yang saya sayang? Ayo. Masih banyak saudara Kristen saya yang waras, yang sehat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus satu natur atau dua natur. Cakep kan pertanyaannya? Cakep. Sederhana itu. Untuk membuat kamu waras, jangan gila permanen, itu sederhana. Ikuti kata hatimu yang dibenarkan oleh akalmu, yang didengarkan oleh kupingmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus. Satu natur kah om? Dua natur kah om? Hanya satu natur. Dia harus dikenal sebagai natur utusan Tuhan. Sejak kapan Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku dua natur. Aku adalah Tuhan dan aku adalah utusan Tuhan. Di gereja oke-oke aja kawan, silakan. Itu hak Anda. Di gereja boleh. Ini Anda sedang berhadapan dengan ahli Bible. Ahli Bible, orang yang nonstop mengkaji Bible, menelaah Bible dengan jujur, tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi ingin menyesatkan, mendudukkan narasi-narasi Bible pada poin-poin logika sehat yang berdasar terhadap tujuan daripada kata terungkai menjadi kalimat, menjadi pesan bagi manusia yang berakal. Bukan untuk menyesatkan. Untuk apa keuntungan saya? Apa keuntungan saya menyesatkan? Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya berapa natur? Satu. Sebagai ilahi dan Tuhan. Pret. Kalau ilahi dan manusia berarti dua. Satu natur. Apa itu? Utusan. Utusan cuma satu. Jadi jangan, sekali lagi saya katakan, jangan merasa karena Anda Kristen, sang pemilik kitab, Anda lebih pintar. Ingat, murid yang punya kitab, yang punya buku, tapi yang mengurai isi buku itu adalah sang guru yang bukan pemilik kitab.
Anda yang punya kitab, Anda yang punya buku. Tapi saya sebagai orang yang belajar Bible bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk dapat title, enggak. 2008 Anda hitung sendiri sampai sekarang. Berapa tahun itu teman-teman? 2008 sampai sekarang. Berapa tahun kira-kira? Saya menggeluti Bible tanpa tendensi perpuluhan, tanpa tendensi ingin diangkat menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi pastor. Semata-mata ingin menyelamatkan saudara-saudara saya yang hanya mendengar khotbah di gereja, tidak belajar sendiri. 17 tahun. 17 tahun. Kalau saya di STT kira-kira title saya apa? Sudah estontong. Nah, udah estontong saya ini. Mesti mau aku datang besok. Begitu kawan, ya. Jadi jangan kan saya yang punya buku. Ya apa artinya Anda punya buku tapi Anda tidak membaca, apalagi paham. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai berapa natur? Sebagai rasul. Sebagai rasul. Rasul itu berapa natur? Natur. 1. Jikalau orang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kamu lupa dalil itu. Kamu lupa bahwasanya firman yang keluar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Kenapa dia berdiam bersama-sama di situ? Karena firman, ucapan, kalimat yang Yesus sampaikan. Orang yang bertekun menjalankan firman Tuhan itu adalah pelaku firman. Bukan berarti Tuhan ada dalam tubuhnya. Bukan berarti Yesus ada dalam tubuhnya. Ingat, kalau Anda mengartikan bahwasanya bukti bahwa Yesus 2 natur itu karena dia bersama-sama dengan Bapa tinggal di dalam. Ingat, Paulus katakan apa? Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Artinya Paulus, lu mau kemanain? Paulus juga Tuhan gitu maksudnya. Jadi jangan kamu nabrak sana nabrak sini, kau lupakan akalmu demi untuk cocokologi iman kepercayaanmu. Jangan. Kamu mau berbicara satu data ke Bang Suma, baca di sini, baca di sana, baca di sini. Mungkin kamu cuma tujuanmu satu itu doang. Bang Suma begitu kau sebut data, ada ratusan data yang tersep yang berkesinambungan dengan data yang Anda sampaikan itu yang bisa membantah data Anda. Pahami itu. Pahami itu. Jadi jangan sok paten, sok cantik. Seorang murid dia yang punya buku, tapi sang guru bukan dia punya buku, nggak pegang buku lagi guru itu. Saya masih ingat ketika saya berdebat, berdiskusi, ditantang oleh seorang lulusan STT. Dia adalah sarjana teologi S2, seorang perempuan. Saya ditantang diskusi karena dia takut di masjid, saya juga tidak mau ke gereja. Akhirnya apa? Kita dialognya di MTOS. Mall apa itu kalau MTOS? Mall Makassar. Ya, Mall Makassar yang di Jembatan Telok. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam saya tidak pegang kitab satupun. Si misionaris, dia kayak pesertanya grup Soneta. Tahu kalau Soneta band hadir itu sampai 5 truk alatnya dibawa tuh di lapangan. Bible, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Indonesia, semua bahasa dibawa. Begitu kusuruh baca yang bahasa Ibrani, maaf bang, aku belum bisa. Terus ngapain kau bawa buku-buku sebanyak ini kau tidak bisa baca? Imani aja bang. Aksesoris gaya-gayaan biar dibilang S2 teologi. Sudahlah dia emosi, pegang kursi gemeteran, pegang meja gemeteran, mau menangkis semua apa yang saya sampaikan tertulis di kitabnya. Kamu nggak bisa begitu, Nona. Jangan kau menjangkali Yesus.
Yesus sendiri yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ente sekarang berbicara melebihi kapasitas Yesus. Itu sebenarnya ente yang pantas dituhankan, gue bilang. Sama orang-orang lain yang menuhankan Yesus itu. Anda lebih hebat daripada Yesus. Karena Anda memiliki kapasitas mengetahui isi kepala Yesus yang Yesus tidak pernah ucapkan. Akhirnya apa yang keluar? Air keringat dan air mata emosi. Jam 12 malam. Andai saja mallnya bisa sampai 2 minggu non-stop buka. 2 minggu di situ dilarangnya, aku pulang. Sudahlah Nona, aku mau pulang, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku juga punya keluarga. Tidak, tolong dulu Bang Suma. Anda keliru Bang Suma. Anda mengatakan begini, begini, dan begini. Ya sudah, kalau begitu saya mengatakan ini tertulis di kitab ini. Anda buka sekarang. Buka nomor sekian, bab sekian. Dibukanya. Udah berkedip-kedip matanya. Mata biji matanya udah mulai ke kiri. Yang satunya ke kanan. Oh, bolak-balik. Gimana? Gimana Nona? Bang Suma salah? Atau itu tertulis? Kayaknya ini kesalahan dari percetakan. Alasan klasik. Mungkin biji mata lu yang salah tempat kali. Waktu tidur yang kanan dia bergelinding ke kiri, yang kiri bergelinding ke kanan. Sampai semua lu salah-salahin. Aku nggak bercanda Bang. Saya ini lulusan S2. Ya tahu. Tapi apalah gunanya kau S2? Aku yang nunjukkan dalil. Hah? Itulah bukti bahwa title itu hanya bukti kau pernah sekolah. Saya nggak ada title, tapi saya puluhan tahun belajar Bible dan tanpa beban. Hanya yang saya pakai alat mendeteksinya akal. Sederhana bukan? Oh, iya dong, harus begitu. Tidak ada Yesus pernah. Oh, kalau kau ingin tahu firman Tuhan, sekolahlah di STT ini. Kalau kau ingin tahu tentang kitab Lukas, sekolahlah di sekolah ini. Yesus coba mengatakan apa, Cak Ayu? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Ya sudah. Begitu aja kok repot. Gitu saudaraku, jadi jangan sombong. Jangan berusaha, saya ini kalian punya kitab, maka kamu kan udah bukan zamannya sekarang kayak gitu abangku. Udah bukan zamannya. Coba lihat saudara-saudara kita yang punya pekerjaan sangat mulia, pengacara itu. Lihat mereka. Lihat. Mereka hanya butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari untuk mempelajari sebuah kasus. Misalnya kasus tanah. Bukan dia yang punya, tapi dia yang banyak bicara untuk menjelaskan tanah tersebut. Sampai dia bisa memenangkan kliennya. Hebat kan pengacara itu? Bukan dia yang punya, dia yang menjelaskan. Jangan berarti Anda yang punya, Anda yang paham. Ada orang pernah ribut di kantor saya nih. Udah marah-marah dia sama anaknya, turun dari mobil. Dia banting setir. Kedepak! Orang semua lagi di kantin kaget. Kenapa bapak itu? Marah-marah dia Bang sama anaknya. Kenapa dia marah? Katanya dia, ini lama kali urusannya ini. Kamu tahu ini, 1 menit ini jutaan saya kehilangan. Saya mendekat. Ada apa Pak? Mohon suaranya dikecilin sedikit Pak ya. Kasihan nasabah yang lain terganggu. Emang ada apa? Ini anak saya tidak profesional. Tidak gini. Saya sudah bilang, saya telat 1 menit saja. Ini saya perusahaan rugi. Memang Bapak ada apa? Saya janjian jam 10 deh. Terus dia udah ngotot. Ini jam saya dibilang salah. Ini kan jam tangan saya. Saya yang beli. Tidur sama saya, makan sama saya yang pelihara jam saya. Nah, kan sekarang belum jam 10. Kata siapa dek? Ini udah yang mau jam 11. Ku tengok jam tanganku, ku tengok HP ku, tengok dinding di ruanganku. Pak, ini baru jam 9. Coba lihat jamnya Pak. Perhatikan, tok. Pak, jamnya mati, nggak berfungsi Pak. Baru dia minta maaf sama anaknya. Anaknya bilang apa? Ini, lihat nih,
Ku bilang, memang jah, belum apa-apa. Bapak baru keluar dari rumah. Mulut kayak helikopter. Untung saya tidak lompat dari mobil. Sudah ku bilang baru jam 7, baru jam 8. Dan perhatikan terus jamnya. Jam 11 menit lewat deh. Walaupun Bapak yang punya jam tangan, izinkan yang berilmu untuk menguraikannya. Itu yang terjadi di sini. Aku kan yang punya Bible. Anda punya Roh Kudus. Anda tidak punya kapasitas menjelek. Pret. Emang lu pikir zaman penjajahan? Hah? Zaman penjajahan, kamu dikasih sabit, orang itu bilang ini helikopter loh. Bukan, ini sabit, helikopter. Kau ini sementara ku jajah, ikut sama penjajah. Gak boleh. Kau ledakkan kepala kau. Ini helikopter. Nyata-nyata sabit orang dikasih. Wah, aku kan yang punya, aku yang ngerti. Ini namanya helikopter, bukan sabit. Itu mental penjajah. Yang kita mau bahasa Indonesia kok. Semua orang bisa ngerti. Udah bisa baca ya paham. Kamu tuh yang gak paham. Lu punya kitab, lu ditanya Tuhan lu berapa satu. Ditanya Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Bisa nggak kemudian dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain? Enggak. Bisa nggak Roh Kudus Tuhan satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain? Enggak. Bisa nggak disebut Bapa satu-satunya, tak ada yang lain? Enggak. Loh, kenapa enggak? Iya, karena Yesus juga Tuhan, Bapa juga Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Berapa Tuhan lu? Satu. Kampret. Itu cocoknya di gereja. Di sini enggak. Udah nggak paten lagi ilmu kayak gitu. Sekarang udah canggih, semua orang juga bisa baca Bible kali. Apalagi kitab lu kan bahasa Indonesia. Sikit nggak ngerti kan bisa direvisi lagi, ya kan? Ya kan? Bener nggak? Bener Bang Suma. Begitu kawan. Jadi jangan sombong. Anak-anak saya ini udah paham Bible dari kalian. Kalian masih jurus lama. Mandi, sikat gigi, pakai cilap, pakai sampo, pakai rinso, segala-galanya dipakai, parfum, jalan ke gereja, habis itu duduk dengar haleluya, haleluya, haleluya. Gitu aja kan. Setelah itu kalian berhikmat, bernyanyi. Kalian menganggap oh Tuhan, sampai menangis gitu kan. Tapi adakah ruang untuk berpikir, untuk mengkaji, untuk belajar apa yang tertulis? Enggak kan? Yang penting didoakan, dikhotbahi, baca memberi perpuluhan, rezeki kalian bertambah, hidup kalian baik, sehat, bisnisnya lancar. Udah kan? Udah selesai kan? Begitu? Begitu aja? Iya begitu aja. No, tidak begitu caranya orang belajar untuk mengetahui mana yang benar, mana yang baik. Lawang dikaji dong, dipelajari dong. Kasihi Tuhan dengan akal. Berarti akal ini yang harus menjadi patron dan petunjuk untuk kemudian kita bisa sampai kepada Sang Khalik Pencipta yang betul. Iya kan? Iya dong. Jadi saudara-saudaraku, ini nasihat. Kalau sampean hanya modal semangat, janganlah. Jangan membahas tentang agama kalau hanya modal semangat. Wah, saya lebih paham. Saya lebih ngerti. Nah, saya punya Roh Kudus. Begitu ditanya Roh Kudus itu apa sih dalam bahasa Yunani? Nah, mulai bingung. Ini kan Indonesia. Apain pakai bahasa Yunani? Kita kan sudah di Indonesia kan? Nah, dangkal kan? Dangkal. Tidak sampai kepada pokok. Cuman bermain di ranting. Bagaimana mau tahu isi buah? Kalau cuma di ranting, harus tahu isi batangnya, akarnya, baru kemudian bisa memberikan satu manifestasi kesimpulan sebuah ilmu. Begitu kawanku, ya. Jadi jangan sombong. Usahakan naik di komal-komal Islam itu minimal paham data per data gitu ya. Jangan karena mengaku saya kan yang punya. Hati-hati ngomong kayak gitu. Oke, sekira begitu sahabat-sahabat. Ya, pedagang kemangi silakan bayar perpuluhan ke saya kalau kemanginya laris di pasar. Karena banyak yang beli, setor perpuluhan ke Bang Zuma. Karena berkat Bang Zuma kemangi laris.
Silakan Bunda Rahma dan yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Betul, betul Gurunda. Betul. Ayo, ada lagi yang mau dibeli. 18 tahun lebih, 17 tahun lebih, hampir 18. Keren, Masya Allah. Dan itu tanpa diembel-embeli perpuluhan ya, murni belajar. Arba 2000, Kristen, Muslim, saudara. Arba. Ya, hidup kekal satu-satunya. Kemudian mengenal Yesus utusan. Nggak berbicara. Berapa natur itu, Bun? Satu. Utusan cuma rasul apa? dia, Natur sebagai apa? Rasul utusan. Keren kali Bunda Rahma. Mantap. Siapa dulu gurunya? Laris kemangi. Allah. Jadi setiap penyampaian Gurunda teman-teman yang mau maju berapologet dicatat ya, di ilmu gratis. Dengar Bang Juma ini cuma lucu saya dari dulu. Cuma besar soundnya, ilmunya kosong. Bang Juma, saya baca Quran kau terjemahkan ya. Apakah kau asbun asal bunyi aja atau memang kau ngerti ya? Kok ini pengikut Paulus, Bang? Oke Bang Juma, kemarin saya mau baca kau diturunkan. Boleh ya saya baca Quran kau terjemahkan. Zalikal kitabul la raiba fihi Bilang hudal itu lil salah. Bahwa kau itu muttaqin. asal bunyi aja ya. Bisa ya Bang Juma? Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Iya, saya bagi baca orang Quran yang kau terjemahkan ya, boleh ya? bertakwa. Atau Kalau kau juga baca bisa baca Juma. Quran lalu diterjemahkan, itu cerdas cermat terjemah Quran. Yang saya baca Ini Quran. kita belajar tentang kajian lintas agama. Kalau Anda Juma, memuji Juma, orang kau seperti cuma itu, pandai ngomong kau. Anda uji Kosong pendeta. ngomong. Anda Kenapa uji kau pendeta, ditantang terus? Anda baca Terus Bible dalam bahasa Yunani. Mengerti nggak mereka? Mengerti Iya, nggak boleh mereka? nggak saya baca Quran? Dengarkan saya. Di Markus terjemahkan, boleh 16, tanda-tanda orang percaya kau cuma bisa baca aja. mengerti bahasa asing. Tanda-tanda orang percaya dalam Kristen mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dan mengerti bahasa asing. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Cuma bisa baca lagi nggak ngerti. Pahamnya. Pahamnya. Mau ngapain ini? Kita mau diskusi, bukan mau Turunin membaca aja ini orang begini, host. terjemahkan. Mampus. Kalau misalnya Anda baca Quran, kemudian saya tidak bisa mengartikan, gampang kali, ya kan? Tinggal ku tanya, itu surah apa, ayat berapa? Lalu aku baca Quran, habis itu ku baca terjemahannya, selesai kan? Selesai. Apa masalahnya di situ? Apa masalahnya? Yang masalah Markus 16. Orang percaya tanda-tandanya, mereka akan berbicara dalam bahasa asing. Nah, Andalah yang pantas aku uji. Benar gak Anda ini orang percaya? Coba terjemahkan. Ente leheng ente. Si pikir gitu. Kata pak krok kodok koplok cok krono kroi. Ya, apa artinya? Ayo. Apa artinya? Ayo. Menggunakan ejaan apa itu? EYD atau apa? Mazolang batu balutungnya. Jadi hati-hati Bang, berbicaralah yang bermanfaat. Ya, malam. XX ini Kristen? Pasti Mi. Iya benar sekali. Kristen Buddha. Begini Bang, begini. Bang Suma tolong menjelaskan tentang Tuhannya Bang Suma.
Itu seperti apa rupanya? Dan Baik. coba jelaskan. Oke. Karena Baik. Tuhannya Bang Suma kan tidak kelihatan, jadi saya Iya. tidak tahu. Sama Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Hanya pagan yang Tuhannya nampak. Jadi gini, Tuhan di dalam ajaran agama Islam itu diserukan ke seluruh penjuru bumi bahwa hakikatnya itu satu. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu kan sudah pasti ada. Tidak mungkin tidak ada Tuhan. Pasti ada Tuhan itu. Tapi Dan Tuhan itu satu. Tidak mungkin dua apalagi tiga. Tuhan itu pasti padanya tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Itu udah pasti tuh. 2 poin ini sudah terpenuhi. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan sudah pasti tidak bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah berarti ada keluarga Tuhan. Dan akal sehat tidak mungkin mau menipu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bersilsilah tapi di kitabnya punya silsilah. Yang benar, lam yalid wa lam yulad. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan Tuhan itu. Saya menguraikan dalam kesimpulan, Tuhan itu satu, dia berkuasa atas segala sesuatunya, tempat bergantung atas segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu kepada dirinya, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang setara dengan dia. Pertanyaan saya, konsep Tuhan dalam Islam ini apakah masuk akal menurut saudara atau tidak masuk akal? Silakan. Terima kasih. Begini, kalau menurut saya secara pribadi, yang tadi Bang Suma mengatakan Tuhan yang bersisilah, itu tidak salah. Kalau saya menurut itu, pertanyaan saya bukan begitu abangku. Pertanyaan saya, ada 4 poin yang saya sampaikan. Tuhan itu satu, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi yang setara dengan Tuhan itu. Masuk akal nggak pernyataan ketuhanan, konsep ketuhanan dalam agama saya? kalau untuk konsep ketuhanan dalam agama situ ya, saya tidak percaya Tuhan seperti itu. Karena kalau jadi menurut saudara, oke. Sabar dulu. Anda tidak percaya? Ini kan pertanyaan. Iya, sabar dulu. Saya kan Qul huwallahu ahad. Anda percaya Tuhan itu satu? Karena itu Tuhan hayalan. Anda percaya Tuhan itu satu? Cukup diimani saja, hayalan saja itu. Karena Anda percaya Tuhan itu satu? Saya belum selesai, Bang Suma sudah bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Bisa bicara. Anda percaya Tuhan itu satu? Ya, Tuhan itu percaya. Tapi Tuhan Anda 2, 3. Oke, udah. Yang kedua. Kalau Bang Suma kalau sudah yang kedua. Tempat meminta segala sesuatu. Apakah Anda percaya Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Tuhan itu semua baik. Anda percaya? Kita semua, ya. Anda percaya? 2 lewat. Lam yalid wa lam yulad. Anda percaya Tuhan tidak beranak? Jelas Tuhan tidak beranak. 3. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda percaya tak ada satupun yang setara dengan Tuhan? Anda percaya? Ya. Udah selesai. Jadi selesai. Anda mengakui konsep ketuhanan dalam Islam 4 poin? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena sejatinya manusia itu diciptakan dengan naluri bertuhan yang benar. Oke? Sedangkan dengar. Sedangkan kalau konsep Tuhan dalam agama saudara, Tuhan Anda bukan 1 tapi 3. Allahus Samad,
Tuhan Anda masih meminta-minta kepada Tuhan yang lain. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan Anda dilahirkan oleh manusia. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Tuhan Anda setara dengan manusia. Gugur Tuhanan Anda. Tapi yang Anda iakan adalah konsep bertuhannya umat Islam. Subhanallah. Orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam Islam itu benar. Dan orang kafir pun mengakui konsep ketuhanan dalam agamanya tidaklah benar. Mari saya buktikan. Saudaraku, menurut saudara, antara Yesus... Kapan saya bicara? Sabar dulu, sabar. Ini kita membahas tentang Tuhan. Tadi kan Tuhan saya, sekarang Tuhan Anda. Di dalam kaidah bertuhan dalam iman saudara, 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Betul? Anda mengakui Tuhan Anda 3? Kau lanjut aja, nanti baru saya bicara. Tidak mau mengakui, gugur. Lalu kemudian Yesus di dalam Lukas 22 nomor 4344 meminta kepada Tuhan, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan atas kehendakmu, kehendakku tapi atas kehendakmu. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Anda mengakui bahwa Tuhan itu bisa meminta kepada Tuhan lain? Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu, Abang. Tadi yang pertama sudah gugur. Sekarang yang kedua, konsep Tuhan Anda lagi dong. Kan kelihatan. Tuhan Anda lagi dong. Makanya jawab. Jawab kaidah yang saya gunakan untuk menguji Tuhan Anda itu sama dengan apa yang saya pakai menguji Tuhan saya. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhan yang lebih besar. Anda setuju itu masuk akal? Kau lanjut saja. Kalau gugur lagi. 2 gugur. Itu konsep kedua gugur. Bukan begitu. Tadi ketika berbicara mengenai Tuhan yang umat Islam, tidak ada Anda mengatakan lanjut saja. Anda mengatakan iya, iya, karena masuk akal. Sekarang konsep ketuhanan Anda mengatakan lanjut aja, karena nggak masuk akal. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga. Dari tadi saya tanya. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak diperanakkan. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu. Nah, Tuhan Anda lahir. Tuhan Anda lahir. Salahnya di mana? Ketika Tuhan lahir. Salahnya di mana? Iya, makanya saya menjelaskan. Ketika Tuhan lahir, yang melahirkan apa? Manusia. Kenapa? Berarti Tuhan Anda dilahirkan manusia. Salahnya di mana? Yang dilahirkan manusia apakah manusia atau Tuhan? Dilahirkan Tuhan. Kan malaikat menyebutnya Tuhan. Salahnya di mana? Ya, yang dilahirkan oleh manusia apakah manusia atau dia Tuhan? Tadi kan saya sudah jawab. Yang dilahirkan Tuhan. Jadi Maria melahirkan Tuhan. Itu kan kata malaikat. Ini berbicara mengenai konsep Tuhan. Tuhan dilahirkan manusia. Kita bicara Tuhan melahirkan manusia. Tuhan atau manusia? Tuhan dilahirkan manusia. Ngambung orang ini. Tuhan dilahirkan manusia. Masuk akal? Masuk akal. Akal ayam atau akal kambing? Karena Tuhan saya maha kuasa. Kalau Tuhan kan tidak bisa. Kalau dia maha kuasa, kalau dia maha kuasa, kenapa dia dilahirkan manusia? Itulah maha kuasanya. Kok itu maha kuasa? Kok maha kuasa dilahirkan manusia?
Cuma kalau Tuhan Apanya ini? Apa yang bisa Anda nangkap di situ? Apa yang Anda bisa tangkap di situ? Dilahirkan manusia kok maha kuasa. Berarti kambing yang dilahirkan kemudian kambing itu maha kuasa dong. Buktinya Tuhan saya nyata ada, tidak hayalan. Sekarang mana coba. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda nyata ada, apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda itu? Apa bedanya dengan yang keluar dari pantat Anda? Dengan Tuhan Anda yang nyata, sama-sama nyata kan? Betul? Bagaimana? Betul nggak? Yang keluar dari pantat Anda nyata, Tuhan Anda juga nyata, sama nggak? Nah, kau jangan samakan manusia dengan Loh, tadi Anda sepakat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Sekarang Anda setarakan dengan dengan Tuhan Anda sendiri. Anda masih sehat? Anda masih sehat, saudaraku? Anda masih sehat? Anda masih sehat? Manusia dengan kotoran. Tadi Anda sendiri, kalau manusia Anda tidak bisa setarakan dengan kotoran, apalagi Tuhan. Tapi Anda sudah mengakui tadi kan? Anda katakan Tuhan Anda hebat karena nyata kan? Nyata. Kutanya dulu sama Anda. Kutanya dulu sama Anda. Apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata? Apakah yang keluar dari pantat Anda itu nyata? Tuhan saya tadi sudah Anda akui. Qul huwallahu ahad, ya. Allahu samad, ya. Lam yalid wa lam yulad, ya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Dan ya. Anda sudah akui. Ini sekarang giliran Tuhan Anda kok macuet. Giliran Tuhan Anda kok macuet. Di mana Tuhanmu? Buktikan di mana Tuhan? Tuhannya kok macuet. Tadi Anda sadar nggak tadi ketika membahas Tuhanku, Qul huwallahu ahad. Anda setuju? Ya. Allahu samad. Anda setuju? Ya. Lam yalid wa lam yulad. Anda setuju? Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Anda setuju? Iya, katanya. Berarti Anda dengan sadar manifestasi dari hakikat Tuhan itu Anda sudah akui. Tuhan itu satu, tempat bergantungnya segala sesuatu, tidak diperanakkan, dan kemudian tidak ada yang setara dengan Dia. Sekarang malah Anda tanya, segala sesuatu yang tak setara dengan apapun itu tidak mungkin bisa disetarakan dengan makhluk. Berarti nggak bisa ditunjukkan karena dia tidak setara dengan makhluk. Tuyul. Tidak punya kuasa. Saudaraku, makanya kalau tidak punya kapasitas ruang dan waktu untuk belajar, jangan coba-coba naik ke sini. Kalau tidak punya alat untuk menampung jawaban lawan diskusi, jangan pergi naik diskusi. Mending ke pasar, cari kemangi dan sedikit sirih, haluskan, lalu baluri ucoknya, bungkus dengan kain putih. 3 minggu ke depan baru Anda buka, lalu laporkan apa hasilnya di sini. Oke? Oke ya Bang ya? Oke, ingat Tuhanmu dilahirkan manusia. Ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupunya Tuhan. Jadi Tuhan punya sepupu, Tuhan juga punya opung, Tuhanmu punya tante, sekaligus punya opung. Paman Tuhan sakit gigi, ibu Tuhan sakit kepala, tetangganya Tuhan pusing menerima surat tagihan. Tante Tuhan punya utang, shalalalalala.
Tadi sudah diakui, Tuhanku sudah Anda akui. Ketika saya bertanya, konsep Tuhan dalam agamaku adalah Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai seluruh makhluk, Tuhan itu esa, Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tak ada satupun yang setara dengan dirinya. Apa jawaban Anda? Ya, iya, 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 iya. Anda secara manusiawi, insting kemanusiaan Anda masih normal ketika berhadapan dengan kaidah bertuhan dalam Islam. Tetapi ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam agama Anda sendiri, domba-domba Zuma, Anda ditanya kuasa Tuhanmu itu seperti apa? Itu yang ditanya XX tadi. Kuasa Tuhanmu itu jelaskan. tentang konsep Tuhanmu kan nyut-nyutan kan, padahal konsepnya jelas. Andai saja Anda tidak mengiyakan konsep Islam, gugur keislaman kami menurut pandangan saudara. Tapi tadi ya, Apa kuasa Tuhanmu? Jelaskan. Iya katanya. Giliran ditanya tentang Tuhannya, apakah Tuhan itu bisa diperanakkan dan bisa beranak dan bisa diperanakkan? Bisa. Itulah bukti Tuhan saya kuasa. Buktinya Tuhannya bisa kuasa karena bisa menjadi anak orang. Lebay cucok. Mana bisa kayak begitu? Anda membawa konsep Trimurti. Tuhan bisa jadi dewa, bisa jadi manusia. Dewa dilahirkan manusia. Itu Trimurti punya konsep. Ditanya ngeyel, emosi, nada kenceng. Padahal kita diskusinya santai aja. Kita bertanya alon-alon. Dasar pijakannya juga ayat suci Quran. Kenapa Anda mengiyakan? Apakah Tuhan itu satu? Ya. Apakah Tuhan tempat meminta segala sesuatu? Ya. Apakah Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Ha. Apakah Tuhan tidak setara dengan apapun? Ya. Apa yang Anda protes di situ rupanya setelah Anda mengiyakan? Kemanusiaan Anda, kewarasan Anda membuat kemudian konsep dalam Tuhan di Islam itu lulus. Tapi giliran kemudian berbicara konsep ketuhanan Anda, Tuhan Anda ada 3 pribadi, Tuhan Anda masih berdoa kepada Tuhan lain, Tuhan Anda diperanakkan oleh makhluknya, Tuhan Anda setara makhluk yang lain. Anda jadi bingung. Anda menjadi domba-domba geleter. Ada apa saudara? Kenapa nyut-nyut geleter? Kenapa? Geleter. Iya. Kenapa langsung jadi stres? Kan Anda sudah mengiyakan. Dia langsung bilang ini lanjut saja. Lanjut saja. Karena kenapa? Insting kemanusiaannya sudah membantah konsep bertuhannya. Gitu loh. Jadi sederhana loh untuk sehatin tuh waras itu. Pakai akal, kata Yesus. Kasih Tuhanmu dengan akal budi. Jangan dengan doktrin dan dogma. Masya Allah. Keren. Ya kalau Tuhan bisa beranak, berarti ada anak Tuhan. Ketika ada anak Tuhan, berarti ada tante Tuhan, paman Tuhan, sepupu Tuhan, keluarga Tuhan. Mati meja. Oke, Yason, mungkin Yason ini udah nggak tahan lagi mau bicara. Silakan Pak Yason, tanggapi keluarga Tuhan. Iya, tadi kan ini kan panjang lebar ini ceritakan Bung Zuma ini, tetapi kan aku dari tadi sebenarnya menunggu gimana sih, kan XX tadi nanya gimana sih, coba uraikan bagaimana konsep ketuhanan Anda dan kuasanya itu dinyatakan seperti apa, itu juga mau kita tahu ini.
Tapi terlalu panjang, terlalu cerdik, akhirnya kan nggak ngerti kita jadinya. Iyalah, seperti apa? Nyatakan seperti apa kan kuasa Tuhan itu dinyatakan. Cobalah uraikan sama kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran keberadaan Tuhan di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Jadi kalau dalam konsep bertuhan di Islam itu, Tuhan itu menyatakan kuasanya dengan memperlihatkan ciptaannya. Tuhan itu hakikat yang berdiri sendiri, bukan makhluk. Agar Tuhan dikenal, maka Tuhan kemudian menciptakan dua alam. Apa itu? Alam besar, alam kecil. Apa alam besar itu? Alam semesta. Apa alam kecil itu? Manusia. Maka dengan manusia punya akal, melihat alam semesta, manusia sudah tahu, yang berakal, yang menggunakan akal, bahwa Tuhan itu ada. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Nah, tugas kita bukan mencari Tuhan. Tugas kita menyembah Tuhan. Tuhan itu sudah pasti ada. Ketika Anda masuk ke kamar, Anda berdoa, Tuhan. Apakah Tuhan mendengar? Mendengar. Innallaha as-sami' alim. Tuhan itu maha mendengar, maha mengetahui. Anda dalam hati pun berbicara, wahai Tuhanku yang telah menciptakan aku, berikanlah aku jodoh. Aku pingin dipinang ya Tuhan. Tuhan mendengar nggak? Mendengar. Yesus dengar nggak ketika Anda berbisik begitu di kamar? Ya enggak lah, namanya juga dia manusia. Yang mendengar itu Tuhan. Anda sembah dia atau tidak Anda sembah dia, yang namanya Tuhan pasti mendengarkan. Lalu bagaimana kita menjadi penyembah yang baik? Penyembah yang baik adalah penyembah yang mengikuti instruksi pengajaran dari wakil Tuhan yang ada di bumi. Siapa mereka wakil Tuhan itu? Mereka lah para nabi. Nabi Musa memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Nabi Musa tidak pernah mengatakan Tuhan itu begini, begono. Tuhan itu wajahnya bulat, kakinya begini, tangan itu. Tidak, Musa tidak mengajarkan itu. Musa hanya mengajarkan mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi. Titik, bahwa Tuhan itu ada, tidak serupa dengan apapun. Dia maha hidup, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa. Udah, sembah aja dia. Caranya gimana Musa? Ikuti aku. Bagaimana caraku menyembah Tuhan? Ikuti. Begitu juga ketika Yesus datang. Yesus tidak mengatakan akulah Tuhan sembah. Enggak. Yesus mempercontohkan bagaimana menyembah Tuhan. Dan Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kata Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan itu hanya bisa diibadahi tapi tidak bisa dilihat. Tak ada tuh manusia yang pernah melihat Tuhan. Jadi kita cuma beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Contohi siapa yang datang sebagai wakilnya pada zaman itu. Yesus, bagaimana caranya beribadah kepada Tuhan? Ya sujud. Bukan salto, apalagi renang. Lalu kemudian Nabi Muhammad diutus sebagai penutup, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bagaimana cara beribadah yang ditunjukkan untuk berhubungan dengan Tuhan? Lakukan ibadah untuk berinteraksi dengan Tuhanmu sebagaimana yang dicontohkan oleh wakilnya. Siapa wakilnya yang terakhir? Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sujudlah menyembah kepada Tuhanmu sebagaimana kau melihat aku sujud menyembah kepada Tuhan. Yesus, Musa mempraktekkan, gini loh cara menyembah Tuhan itu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha mengetahui. Kamu nggak perlu maha mengetahui diri lo, nggak perlu kau maha mendengar, nggak perlu kau maha melihat. Cukup kau sadar saja bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Sembah dia tanpa kau mengenalnya, itu iman. Tapi cara menyembahmu ini begini, ikuti aku. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, mereka mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Apa yang aku lakukan mereka ikuti.
Aku sunat, mereka sunat. Aku sujud, mereka sujud. Aku puasa, mereka puasa. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ada yang mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Siapa yang mengajarkan engkau sujud kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berpuasa kepadaku? Yesus. Siapa yang mengajarkan engkau berkorban untukku? Yesus. Ada yang bertanggung jawab karena memang Yesus yang mengajarkan. Kami begitu juga, ada Nabi Muhammad. Jadi Allah pencipta langit dan bumi itu bukan turun ke bumi. Akulah Tuhan. Inilah aku, sembahlah. Tuhan tidak kayak gitu. Tuhan mengajarkan dirinya dikenal. Cukup Anda lihat alam semesta yang telah kuciptakan, itu bukti bahwa aku ada. Lihat siang dan malam, itu bukti aku ada. Kamu harus sujud beribadah kepadaku. Bagaimana caranya beribadah Tuhan? Tengok utusanku, dutaku, kan ada kutus. Ikuti mereka, maka akan selamat. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, ketika mereka ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ketika ingin mereka dosa-dosa yang dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, perintahkan kepada mereka fattabi'uni untuk ikut kepadaku. Ikut kepadaku, maka seluruh dosa-dosa Bang Zuma ini terlalu panjang ini Bang Zuma. Aku udah paham, udah aku cerna, tetapi udah terlalu panjang. Mencintai orang-orang tersebut. Begitu saudaraku. Nah begini Bang Zuma, dari analisa saya tadi dari paparan Bang Zuma bahwa sebenarnya esensi kebesaran Tuhan itu, kuasa Tuhan itu dengan menciptakan manusia yang bisa manusia ini kan yang kelebihan manusia mampu membedakan yang benar dan yang salah. Lalu yang kedua, bagaimana sifat-sifat Tuhan itu sebenarnya diterapkan sama manusia lewat nabi-nabinya, betul nggak? Betul. Kalau di Islam Muhammad, kalau di Kristen Yesus. Nah, pertanyaan saya, ini yang buat saya bingung sampai sekarang ini, Bang. Lalu antara yang memberikan teladan ini, antara yang memberikan teladan nabi-nabi ini, Muhammad sama Yesus, menurut Bang Zuma, siapa yang bisa dicontoh di antara mereka ini? Semuanya bisa dicontoh oleh kaumnya masing-masing karena mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Yesus diutus untuk Bani Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Itu jelas itu. Yesus untuk kaumnya. Siapa kaumnya? Bani Israel. Kalau ada yang mengaku kaumnya tapi bukan Bani Israel, itu Bani Kamfret. Penyamar-penyamar Israel tapi bukan Israel, cuman penipu, nipu diri dan nipu orang lain. Sedangkan utusan terakhir yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa untuk Bani Israel, Nabi Muhammad litubayyina linnas ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya, datang ke bumi untuk mengajarkan kebenaran. Itu kawan. Jelas toh? Ada lagi? Chat. Abangku ternyata sudah bangun. Pakai cebangi bang. Ikuti terus Gurunda dengan istri saya nih ketawa-ketawa dari tadi. Saya mau blokir istri saya nih karena ketawa terus dengar Gurunda. Yang penting nggak mempengaruhi ke pasar besok pagi ya bangku, aman itu. Nah, toke aja mengatakan iya betul. Nah, toke, Yason, open mic. Wah, Yason langsung pingsan ini. Kemute itu bang, mungkin dia ngomong padahal kemute itu, saudara. Enggak, Yason ini pemain lama ini. Lah kan, Yason, dibuka videonya. Teman-teman yang di bawah, tetap layar yuk, serta tetap layar teman-teman. Yang belum posting ulang.
Yason, silakan Yason. Atau saya naikkan Kristen lagi? Yason, macet Yason. Yason. Dia keracunan kemangi, Mas. Sembiring Kristen. Sembiring Kurnia. Sembiring tidur sembiring. Kita bahas yang buta huruf lagi. Selamat malam semua. Kita bahas yang buta huruf. Baca Petrus 2 ayat 2 tentang nabi-nabi itu. Ya. Boleh Bang, boleh. Boleh. Ya, bahas. Tapi jangan ada hujatan Bang ya. Nggak usah hujatan. Oke. Baca itu langsung turun. Iya. Baca tuh. Iya, dalilnya di mana, Bang? Mutar-mutar, ya. Dalilnya di mana, Bang? Jangan mutar-mutar. Dalilnya di mana? Tentang nabi-nabi palsu itu. Yuk. Oh, nabi-nabi Petrus palsu. 2 ayat 2. Ya. Oke, baik Tentang Bang. nabi palsu. Yuk, Boleh saya baca dari nomor 1-nya, Bang? Boleh Bang ya? Ayo baca. Oke, baik. Kalau enggak aku turun. Ya, saya baca Bang. Jangan turun dulu Bang. Cuma ini masih banyak kok. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian pula di antara kamu. Kamu di sini siapa Bang? Udah kabur Bunda. Kabur duluan. Aduh. Malu dia Bang. Karena jawabannya nabi palsu itu ada di situ nomor 1-nya Bang. Ada di nomor 1-nya jawabannya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim. Umat Elohim loh ya. Demikian pula di antara kamu. Kamu itu siapa di situ? Kamu di situ siapa? Bani Ini berbicara Bani Israel abad keberapa? 1. Abad 1. Demikian pula di antara kamu Bani Israel yang hidup di abad pertama sekarang ini akan ada guru-guru palsu. Guru-guru palsunya ada di antara kamu. Kamu siapa? Bani Israel Gurunda. Abad keberapa? 1 Gurunda. Abad pertama. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Yesaya 63 nomor 9. Pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Siapa yang mengikuti hawa nafsu? Yang tadinya babi haram menjadi halal, yang tadinya babi haram menjadi halal, yang tadinya nggak boleh ada ilah lain selain ilah Israel menjadikan ilah Romawi menjadi Tuhan, yang tadinya ibadah sabat merubahnya menjadi hari Minggu. Siapa itu? Dikuasai hawa nafsu. Segala makanan halal, semua boleh. Dengan mereka, karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu Torah. Betul? Betul. Siapa sekarang yang mengatakan Torah itu adalah artinya? Paulus. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Siapa yang memungut perpuluhan di luar suku Lewi? Pendeta Kristen. Dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Siapa yang menceritakan ada keluar dari kubur jadi Tuhan, nebus dosa waris, ada mewariskan dosa. Itu cerita-cerita tanpa dalil. Yesus kemudian dikutuk, Adam dikutuk, keturunan dikutuk. Itu semua cerita-cerita isapan jempol tanpa dalil.
Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Siapa yang dijanjikan dilemparkan karena melakukan kejahatan, hanyalah daripadaku kalian semua menjadi itu siapa? Karesteng Gurunda. Jadi kalau berbicara mengenai nabi-nabi palsu, mereka pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran palsu ke dalam ajaran para nabi Bani Israel. Kita baca kalau berbicara mengenai nabi palsu, Matius 7:22-23. Tanda-tanda pengikut nabi palsu: 1. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itulah tanda-tanda pengikut nabi palsu. Siapa itu? Siapa? Karesteng Gurunda. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita lari ke perjanjian lama, kitabnya orang Yahudi yang membahas tentang nabi palsu. Kita lihat di Yeremia 23, di data yang ada di dalam kitab-kitab mereka sendiri. Nomor 15-nya terang dikatakan begini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem, Nabi Dawud, Yerusalem. Di data nomor 15-nya dikatakan Yeremia 23. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun, sebab daripada nabi-nabi Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Ya tangki orang ini Barasanji. Jadi kalau dibaca terbalik dari belakang ke depan juga sama, yang kena di situ adalah nabi dari Yerusalem. Coba beda kita dengarkan baik-baik. Negeri seluruh kefasikan meluas telah Yerusalem nabi para dari sebab racun minum dan ibu makan mereka memberi akan aku. Sesungguhnya itu nabi para mengenai alam semesta. Tuhan firman beginilah itu sebabnya. Masalah generasi. Jadi kalau kita berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsunya itu dari Yerusalem, yang mati di atas salib minum racun anggur asam itu Yohanes 19:30 sembahan Kristen. Yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu kepada ajaran Yahudi itu, yaitu perjanjian baru masuk ke dalam kitabnya Yahudi, bercampur ke dalamnya. Jadi tak ada lagi yang lain selain mereka. Jadi kalau cuman setengah-setengah ilmu, sekali lagi mending kemangi campur apa? Kapur siri. Kapur siri. Gitu saudaraku. Dibungkus itu kain pembungkusnya putih atau warna merah Gurunda? Bisa putih, bisa pakai softcase bekas milik istri, jangan milik tetangga. Karena di situ masih ada pembalutnya, masih ada keratnya, bisa. Noise ki, Daeng, Bang Handi noise. Ah, begitu tadi saudara. Kayak Barasanji ki Gurunda bagusnya. Kayak Barasanji ki. Cocok nih karena cakarudo kita. Ini mata tinggal sebelah yang melihat sebenarnya, yang Masya Allah, sudah tidur dari tadi. ilmu ya teman-teman, ilmu. Jadi ini Yerusalem ya, Yerusalem. Nabi-nabi Yerusalem. Sering mereka melarikan ke Rasulullah. Mana Ya ada kawan? nggak mungkin, nggak nyambung sana. Aduh, oten. Oke, Bang Baal monitor. Ya, Bang Baal, mungkin Gurunda istirahat. Nah, saya lagi gantian nih, Mak. Begitu mi barangkali sama malam ini banyak sekali mi orang pakai kemangi campur daun sirih. Nanti lagi kita lanjut, besok saya menyimak aja dulu. Sabi turun mila. Aduh si Baal dongeng turun mau sama Gurunda. Kesingin itu damu pang kesingin jajarmu para pai songkokmu nang kalimat tu di balo li bagi-bagi di sokok
Iya. Maletan rina so tawana cokie. Gitu Bang Andi. Balai tenrina sebantu tenri tongko tawan cokian ada rajo kawan ni tawan atau malasai. Sambaran tong Bang Handi ya. Dapat Transbali Kristen saudara. Transbali cabut kita di sini ya. Astagfirullahaladzim. Udah Gurunda jangan terlalu banyak ketawa ya. Astagfirullahaladzim. Cocok. Balas ya. Transbali Kristen saudara. Rupanya dia tertidur.